Selamat berjumpa kembali para sahabat insani pada hari Jumat ini 5 Agustus. Saya menjumpai Anda semua, saya Pastor Pius menjumpai Anda di semua dimanapun Anda berada di hari Jumat yang penuh kasih ini untuk bermenung tentang apa sabda Tuhan kepada kita di hari Jumat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau mengajari kami untuk setia dan sungguh-sungguh menjadi pengikut-Mu. Maka bantulah kami ya Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, pengikut Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat insani, akhir-akhir ini ada slogan-slogan, tulisan-tulisan di media sosial yang sangat masif di-share, dibagikan, di-upload, dipasang sebagai status. Tulisan itu berbunyi seperti ini. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu tuai, itulah hasil dari apa yang kamu tanam sebelumnya. Injil hari ini menegaskan hal yang sama. Dikatakan pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Apa yang Anda buat, itulah yang akan Anda panen. Apa yang Anda mulai, itulah yang menjadi akhir seluruh kehidupan Anda. Apa yang Anda mulai, itulah yang akan Anda lihat di kemudian hari. Orang selalu tidak pernah berpikir apa yang dibuat, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan itu akan kembali pada dirinya. Perbuatan kita kepada orang lain akan berbalik kepada kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain juga akan kembali kepada kita. Hidup ini sama seperti sebuah pantulan. Apa yang kita katakan akan kembali kepada kita. Ketika kita senantiasa mengucapkan, mengatakan berkat, kata-kata doa yang membuat orang lain untuk semakin hebat, semakin naik, juga akan kembali menjadi berkat bagi kita. Kata-kata kita, ucapan-ucapan kita, lontaran-lontaran ide kita yang membuat orang lain semakin naik, semakin maju, semakin hebat, juga akan kembali kepada kita menjadi kata-kata yang membuat kita semakin hebat, semakin naik, gradasi, kualitas, eksistensi kita semakin naik. Sebaliknya, setiap kata-kata kita yang pesimis, yang negatif, yang mengutuk, yang merendahkan juga akan kembali kepada kita. Maka saudara-saudara, setiap kali kita berkata-kata, setiap kali kita bertindak, pikirkanlah matang-matang. Apakah ini akan kembali kepada saya juga dan saya menghendakinya? Ataukah apa yang saya katakan ini, saya tidak berpikir bahwasanya mengatakan kepada orang lain dan tidak akan kembali pada diri saya? Hidup ini sebuah cermin. Apa yang kita cerminkan, apa yang kita lihat juga akan kembali kepada kita. Hidup ini pantulan, apa yang kita lemparkan keluar akan kembali kepada kita. Apa yang kita lemparkan ke orang lain akan kembali kepada kita. Maka Bapak Ibu, sahabat-sahabat insani, tugas kita bersama, pikirkan dengan matang apa yang harus kita katakan. Pikirkan dengan baik, dengan bijaksana apa yang harus kita perlakukan pada orang lain. Dengan demikian kita belajar
apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai. Apa yang kita tabur akan kita panen. Apa yang kita mulai akan kita akhiri. Dengan demikian hidup kita semakin mendekati apa yang menjadi kehendak Tuhan seperti dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Vius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.